Lahir pada tanggal 11 Januari 1906, Harold Kenneth Jones adalah anak sulung dari 4 bersaudara yang lahir dari keluarga miskin di kota pertambangan Welsh, Abertillery, Monmouthshire. Ayahnya, Philip, bekerja sebagai penambang batu bara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang menghabiskan waktunya untuk membesarkan Jones dan saudara-saudaranya yang bersekolah di sekolah lokal setempat. Di sana, Jones dikenal sebagai murid yang populer yang memiliki bakat khusus dalam olahraga dan mengejar cita-citanya untuk menjadi petinju profesional. Di waktu luangnya, ia dikenal gemar membaca dan sesekali bermain organ di kebaktian gereja setempat. Pada usia 14 tahun, Jones meninggalkan sekolah untuk memulai mencari pekerjaan. Itu ia lakukan untuk menambah pendapatan keluarganya. Dia mendapatkan pekerjaan di pedagang minyak dan benih lokal bernama Mortimer Stores, dan di sana dia dikenal karena sifat disiplinnya dan dapat dipercaya. Karena itu ia dipercaya untuk mengelola toko tanpa bantuan dan menjadi karyawan yang populer di kalangan pelanggan. Pada pagi hari tanggal 5 Februari 1921, sekitar pukul 9 pagi, Freda Elsie Maud Burnell, 8 tahun, keluar dari rumahnya untuk membeli rempah-rempah unggas dan pasir di toko Mortimer di Somerset Street untuk hewan ternak keluarga setelah dimintai tolong oleh ayahnya, Fred. Ayahnya berjanji akan memberinya beberapa koin setelah Freda pulang. Setelah 1 jam, Fred mulai menyadari jika putrinya belum juga pulang. Orang tuanya yang panik mencarinya dan segera mengunjungi toko Mortimer. Ketika ayah Freda tiba di toko, Jones mengatakan bahwa anak itu telah mengunjungi toko sekitar pukul 9:05 pagi. Dia telah memberinya sekantong bumbu unggas dan menambahkan bahwa Freda juga meminta sekantong pasir unggas, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa toko tersebut hanya menyediakan pasir unggas yang sudah dihaluskan. Jones mengatakan jika Freda telah meninggalkan toko untuk bertanya kepada ayahnya tentang pasir unggas, setelah itu dia tidak pernah kembali lagi ke toko. Pada pukul 15.00, Fred belum juga menemukan putrinya. Akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan polisi bahwa Freda hilang dan segera pencarian besar-besaran di daerah sekitarnya dimulai. Keesokan paginya, jasad gadis muda itu ditemukan oleh seorang pekerja bangunan, disembunyikan di dalam karung di sebuah gang yang berjarak hanya 300 meter dari toko Mortimer. Penyebab kematiannya disebabkan karena trauma benda tumpul di kepalanya dan pencekikan yang disebabkan oleh tali yang masih terikat di lehernya dengan waktu kematiannya antara pukul 9:30 pagi dan 1 siang pada tanggal hilangnya gadis itu. Freda juga disumpal, sikunya diikat ke belakang dan pergelangan kakinya diikat menjadi satu. Pelakunya juga terlihat berusaha anak itu. Para penyelidik menemukan jejak sekam jagung yang berada di atas dan di sekitar tubuh Burnell, serta di dalam karung tempat jasadnya ditemukan. Tercatat, kandang ayam di gudang milik majikan Jones hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat jasad Freda ditemukan. Gudang itu berisi sekam jagung yang tersebar luas di tanahnya. Selain itu, sapu tangan yang diketahui berada di tangannya pada saat dia menghilang juga ditemukan di tanah dalam gudang. Setelah pencarian lebih lanjut di sekitar area gudang, gagang kapak ditemukan tersembunyi di bawah beberapa karung di dalam gudang yang kemudian ditentukan sebagai penyebab trauma benda tumpul di kepala anak tersebut. Bersama dengan majikannya, Jones adalah satu-satunya orang yang memiliki kunci gudang tersebut. Para penyelidik dapat menyimpulkan waktu kejadian. Diperkirakan antara pukul 9:15 dan 9:40, di mana keberadaan Jones di dalam toko tidak dapat dikuatkan oleh para saksi. Teman Jones juga memberitahu polisi bahwa Jones secara paksa menghalangi dia dan seorang pemuda lainnya bernama Frank Mortimer untuk menemaninya ke gudang pada hari itu. Levi Merrick juga menjelaskan kepada polisi tentang tindakan Jones selama 10 menit ketidakhadirannya. Di tengah jalan, Jones berkata, "Kamu tunggu di sini sementara aku akan pergi ke gudang." Lalu ia berjalan sendirian, berbalik dan berbisik dengan keras, "Kalian semua diamlah." Jones masuk ke dalam gudang. Ketika dia keluar, dia mengunci pintu gudang dan kembali kepada kami sambil berbisik, "Diamlah, diamlah."
Sementara itu, seorang saksi lain maju dan memberitahu polisi bahwa ia telah mendengar jeritan seorang anak perempuan yang tampaknya berasal dari gudang pada pagi hari saat Freda menghilang. Ketika dihadapkan pada kesaksian saksi ini dan diinterogasi, Jones bersikeras bahwa ia tidak berada di gudang pada hari hilangnya anak tersebut. Desakannya bahwa dia tidak bersalah tidak mempengaruhi para penyelidik, dan Jones ditahan di kantor polisi Abertillery untuk menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 7 Maret 1921 interogasi dilakukan dan Jones adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dipanggil untuk bersaksi. Ketika memberikan kesaksiannya, dia memberikan pernyataan yang berulang kali berbeda mengenai keberadaan dan tindakannya pada hari kejadian. Ketika ditanya tentang hal ini, dia terpaksa mengakui kebohongannya tentang berbagai kesaksiannya. Dan pada suatu kesempatan, petugas koroner mengancamnya dan bersikeras agar dia mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari kesaksiannya yang tidak dapat dipercaya pada saat penyelidikan, hanya ada sedikit bukti fisik yang mengaitkan Jones dengan kejahatan tersebut. Namun para penyelidik percaya bahwa ada cukup bukti tidak langsung untuk secara resmi mendakwanya atas kejahatan tersebut. Ketika diberitahu bahwa ia akan didakwa dengan pembunuhan, Jones berkata, "Saya tahu saya terlihat seperti pelakunya, tetapi saya tidak pernah melakukannya." Dia akhirnya ditahan di tahanan sambil menunggu pengadilannya 5 April nanti. Ketika hari itu tiba, diputuskan bahwa Jones akan diadili atas tuduhan pembunuhan yang disengaja terhadap Freda Burnell. Jaminannya ditolak dan dia ditahan di penjara Usk untuk menunggu persidangan. Pada tanggal 21 Juni 1921, Harold Jones muncul di pengadilan di Monmouthshire, Essex, dengan tuduhan pembunuhan. Jones digambarkan oleh jaksa penuntut sebagai yang dengan kejam membunuh korban yang masih kecil di dalam gudang milik majikannya pada pagi hari tanggal 5 Februari. Dia kemudian dituduh telah menempatkan tubuh korban di dalam karung, lalu meletakkan mayatnya di sebuah gang yang dekat dengan gudang pada malam harinya. Sebagai jawaban atas tuduhan tersebut, Jones mengaku tidak bersalah. Ketika ia dipanggil untuk bersaksi dalam pembelaannya, Jones jauh lebih tenang dibandingkan saat penyelidikan awal, bahkan ketika saat pemeriksaan silang yang ketat. Hal yang sangat penting dalam pembelaannya adalah kesaksian dari majikannya, Herbert Henry Mortimer, yang memberikan alibi yang kuat bagi Jones. Mortimer mengatakan bahwa dia mendengar asisten mudanya bersama dengan putranya sendiri telah bekerja di toko pada pagi hari tanggal 5 Februari. Sebelum dia mengirim mereka berdua untuk mengantarkan sekarung kentang kepada seorang pelanggan sekitar pukul 10 pagi. Dia menambahkan bahwa ketika mereka kemudian kembali ke toko, mereka terus bekerja sepanjang hari. Pada hari ketiga persidangan, ayah Jones sendiri menentang tuduhan jaksa penuntut, menyangkal bahwa anaknya bertanggung jawab atas penempatan mayat Freda di gang pada malam pembunuhannya. Ia juga bersikeras mengatakan bahwa putranya tidak meninggalkan rumah sejak dia pulang kerja hingga keesokan paginya. Kesaksian dari ayahnya ini juga dikuatkan oleh istrinya, yang menggambarkan sifat baik putranya dengan mengatakan bahwa dia selalu menunjukkan perilaku yang baik terhadap gadis-gadis muda. Bukti kuat yang dihadirkan di persidangan dengan jelas menunjukkan bahwa Freda kemungkinan besar dihabisi di gudang milik majikan Jones, dan akses masuknya hanya dimiliki oleh Harold dan keluarga Mortimer. Meskipun demikian, setelah berunding selama lebih dari 5 jam, para juri memutuskan bahwa Jones tidak bersalah atas kejahatan tersebut dan dengan suara bulat menyatakan bahwa Freda telah dihabisi oleh orang yang tidak dikenal. Jones berjalan bebas dari ruang sidang dan dilaporkan menangis dengan orang tuanya sebelum kemudian diantar ke restoran lokal untuk makan. Pada saat itu, Jones dilaporkan berdiri di atas meja dan berpidato kepada para pendukungnya dengan sebuah pidato yang menyatakan, "Saya berterima kasih kepada Anda semua. Saya tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang Abertillery atas cobaan yang menghebohkan yang telah saya alami." Sekembalinya ke Abertillery, ia menaiki sebuah mobil yang dihiasi dengan bendera dan bunting yang disambut sorak-sorai masyarakat setempat.
yang sebagian besar merasa tidak dapat dibayangkan bahwa seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang masih anak-anak dapat bertanggung jawab atas pelecehan seksual dan pembunuhan. Salah satu orang pertama yang menyambut John sekembalinya ke rumah adalah seorang tetangga bernama George Little yang dengan penuh semangat mengumumkan, "Bagus sekali nak, kami tahu kamu tidak melakukannya." Pada tanggal 8 Juli 1921, hanya 17 hari setelah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan Freda Burnell, Jones sedang berada di luar rumahnya di 10 Darren Road, di mana ia mengamati seorang tetangganya yang bernama Florence Irene Little sedang bermain hopscotch dengan saudara perempuannya, Flossie. Gadis muda itu dibujuk masuk ke rumah Jones dengan dalih memintanya untuk melakukan suatu tugas untuk keluarganya. Ketika dia tidak kembali ke rumah, hilangnya Little dilaporkan ke polisi pada pukul 11:15 malam. Pencarian dari rumah ke rumah dilakukan oleh para petugas dan pencarian simultan di hutan dan pegunungan terdekat dibantu oleh ratusan sukarelawan lokal termasuk Jones. Ibu Little, Elsie, menelpon ke rumahnya untuk menanyakan keberadaan putrinya, dan Jones mengatakan bahwa putrinya ada di depan pintu rumahnya, tetapi kemudian kabur. Ketika ditanyai oleh polisi apakah dia melihat Little pada hari hilangnya, Jones mengulangi kebohongan yang sama. Dengan persetujuan ayahnya, pengawas setempat, Henry Lewis, dan seorang polisi menggeledah rumah Jones pada pukul 8:30 pagi keesokan harinya, ketika Jones sendiri secara diam-diam keluar dari rumah keluarganya. Polisi yang melakukan penggeledahan menyadari bahwa pintu ke loteng berlumuran darah meskipun terlihat adanya upaya untuk membersihkannya. Dan ketika memasuki loteng, mereka menemukan jasad Little di sana. Selama penggeledahan, polisi menemukan pisau berlumuran darah yang digunakan Jones untuk membunuh gadis muda itu. Mereka juga menemukan sebuah panci telur kecil berisi campuran darah dan air di bawah wastafel tempat dia menggigit leher anak itu, sebuah papan kayu berlumuran darah berukuran 19 inci yang tersembunyi di bawah kettle uap keluarga, dan sebuah meja berlumuran darah di dekat pintu masuk loteng tempat mayat Little disembunyikan. Ketika diberitahu tentang penemuan di loteng rumahnya, ayah John segera meninggalkan rumahnya dan melakukan pencarian. Setelah lama mencari, akhirnya ia melihat Jones sedang berbicara dengan seorang teman di Mitre Street. Tak menunggu lama, ayahnya pun dengan paksa membawanya kembali ke Darren Road, di mana dia ditempatkan di bawah penangkapan resmi. Ketika berita tentang penangkapan Jones atas dugaan pembunuhan seorang gadis muda kedua sampai ke masyarakat setempat, kerumunan orang yang marah yang terdiri dari sekitar 500 orang berkumpul di luar kantor polisi setempat dan menuntut pembebasannya segera. Menanggapi hal tersebut, Inspektur Lewis berpidato di hadapan kerumunan massa dengan menyatakan, "Saya telah menemukan mayat anak itu di loteng Harold Jones, bunuh secara keji, dan saya telah menangkap Harold Jones. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada Anda dan akan sangat membantu kami jika Anda membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing." Penyelidikan atas kematian Florence Little dibuka pada tanggal 11 Juli 1921 dan sekali lagi dilakukan oleh wakil koroner untuk distrik tersebut. Para juri mendengar kesaksian bagaimana ibunya, Elsie Little, ia menyatakan ketika ia mengetuk kediaman Jones pada tanggal hilangnya putrinya, Jones yang merupakan satu-satunya penghuni rumah pada saat itu, membutuhkan waktu 2 menit untuk membukakan pintu dengan penjelasan bahwa ia sedang mandi ketika ia memanggil. Ketika dia bertanya kepada Jones apakah dia telah melihat putrinya, dia tersenyum sebelum menjawab, "Flory tadi ada di sini, tapi dia sudah pergi lewat belakang." Penyelidikan ditunda hingga 23 Juli dengan juri beristirahat untuk melakukan perundingan. Mereka kemudian mencapai keputusan bulat setelah hanya 30 menit berunding atas tuduhan kejahatannya terhadap Florence. Jones kini harus kembali diadili di pengadilan Monmouthshire untuk kasus pembunuhan. Ketika putusan dibacakan, Jones ditanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Setelah membuat catatan yang sangat banyak tentang proses pengadilan, dia dilaporkan melompat berdiri dan menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia kembali ditahan di penjara Usk
untuk menunggu persidangan. Sambil menunggu persidangan atas kasus pembunuhannya, Jones secara resmi mengakui kejahatannya terhadap Little melalui sebuah pernyataan tertulis tertanggal 17 September 1921. Dalam pernyataan tersebut, Jones menggambarkan motif kejahatannya sebagai keinginan untuk membunuh. Dalam pernyataan tertulisnya yang secara resmi mengakui pembunuhan Florence Little, Jones mengatakan, "Saya, Harold Jones, mengakui bahwa saya dengan sengaja membunuh Florence Irene Little pada tanggal 8 Juli, menyebabkan dia meninggal tanpa persiapan untuk bertemu dengan Tuhannya. Alasan saya melakukan hal itu adalah keinginan untuk menghabisinya." Persidangan Harold Jones atas pembunuhan Little dimulai di pengadilan Monmouthshire pada tanggal 1 November 1921 yang diawasi oleh Hakim Mr. Justice Bray. Jaksa penuntut menyatakan bahwa pembunuhan Florence Little telah dilakukan terutama karena Jones telah menikmati menjadi bagian dari perhatian publik karena perhatian yang ia terima setelah penangkapan dan pembebasannya atas pembunuhan Burnell beberapa minggu sebelumnya. Disebutkan bahwa Jones telah melakukan upaya nyata untuk menyembunyikan bukti kejahatan di dalam rumahnya setelah pembunuhan tersebut. Karena pengakuannya, persidangan hanya berlangsung selama 1 jam dan Jones diperintahkan untuk ditahan atas izin yang mulia. Karena ia masih berusia di bawah 16 tahun pada saat dihukum, ia tidak dapat dikenakan hukuman mati. Tak lama setelah diantar ke penjara untuk memulai hukumannya, pernyataan tertulis kedua dibacakan di pengadilan. Pernyataan ini juga ditulis sebelum persidangannya dibacakan. "Saya, Harold Jones, dengan sadar dan dengan sengaja membunuh Freda Burnell di Mortimer Street pada tanggal 5 Februari 1921. Alasan dari tindakan ini adalah keinginan untuk membunuh." Harold Jones menjalani total 20 tahun dari hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya, dan atas rekomendasi psikiater, dia dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 Desember 1941. Saat itu, dia berusia 35 tahun. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya di kemudian hari, tetapi yang diketahui adalah bahwa setelah dia dibebaskan, ia kemudian bergabung dengan Angkatan Darat, di mana ia bertugas selama 5 tahun dan ditempatkan di Libya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, dia sempat menetap di kota Newport, South Wales. Dia diyakini telah kembali ke Abertillery dan di sana mengunjungi makam para korbannya. Namun, pada tahun 1948, dia diketahui pindah ke Fulham, London, di mana dia mulai menggunakan nama samaran Harry Stevens, nama kecil ibunya, dan kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Dia mungkin berada di London pada saat terjadinya Naked Heather Hammersmith yang terjadi dari tahun 1964 hingga 1965. Jones akhirnya meninggal karena kanker tulang pada tanggal 2 Januari 1971. Tak lama setelah pembunuhan Little, majikannya, Herbert Mortimer, menutup tokonya dan pindah bersama keluarganya dari Abertillery. Dilaporkan, keputusan ini dibuat karena adanya pengucilan dari penduduk setempat terkait kesaksian palsu yang ia sampaikan di persidangan Burnell dan rasa bersalahnya sendiri karena kesaksian palsu tersebut membuat Jones bisa tetap bebas dan membunuh lagi. Tidak diketahui di mana keluarga Mortimer pada awalnya pindah, meskipun kematian Herbert Henry Mortimer pada usia 69 tahun didaftarkan di wilayah hutan Dean, Gloucestershire pada awal tahun 1955. Baik Burnell maupun Little dimakamkan di pemakaman Brynethel. Makam mereka menjadi rusak selama beberapa dekade, meskipun permohonan tahun 2017 yang diprakarsai oleh seorang penulis lokal bernama Neil Milkins untuk merestorasi makam dan nisan mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 4.000 pound sterling. Ia terinspirasi untuk melakukannya setelah berbicara dengan kerabat kedua gadis tersebut yang kecewa dengan kondisi makam. Makam kedua gadis itu kemudian dipugar pada tahun 2018.